Halo Kak, Ya, halo. kami dari Kelompok 9 Sanitasi dan Kecelakaan. Kami ingin wawancara Bapak untuk tugas UAS kami. Pertanyaan pertama adalah, apakah pernah ada terjadinya cedera atau kecelakaan kerja di tempat Bapak bekerja? Untuk kecelakaan kerja pernah. Saya pernah ngalamin waktu itu salah satu staf tangannya tidak sengaja terkena papan nama nomor yang ada di kamar sehingga tangannya sobek, ada 7 jahitan, menyebabkan 7 jahitan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah penyebab utama terjadinya kecelakaan ini? Penyebabnya biasanya dua hal. Yang pertama itu ketidaktahuan dan yang kedua itu lalai dalam bekerja, tidak hati-hati. Oh, selanjutnya, apa saja langkah-langkah prosedur pertolongan pertama yang dilakukan untuk menjaga korban mungkin sebelum sampai ke rumah sakit? Oke. Kalau lukanya itu hanya sedikit, kita setiap hotel itu biasanya sudah menyediakan P3K untuk pertolongan pertama. Nah, untuk lukanya yang kecil kita tidak perlu ke rumah sakit, tapi jika sampai ke rumah sakit, pertolongan pertama yang harus kita lakukan, jika darahnya terus mengalir, posisikan si korban itu untuk tidur. Kenapa? Supaya detak jantungnya kembali normal dan pastikan si korban itu, pasien itu tetap bernafas, tetap sadarkan diri. Karena kalau tidak sadarkan diri sebelum pertolongan medis datang, nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Terus setelah tidurkan, dibaringkan, miringkan ke sebelah kiri. Itu biasanya tarik dan tekuk tungkainya itu yang di atas. Itu biasanya namanya recovery position. Jadi untuk Oh darahnya tidak iya. mengeluarkan lagi. Selanjutnya, siapakah yang bertanggung jawab melakukan prosedur pertolongan pertama pada korban tersebut? Oke, biasanya hal-hal yang terjadi di kecelakaan kerja itu biasanya staf atau karyawan hotel. Biasanya atasan langsungnya yang bertanggung jawab seperti supervisornya di Hmm, departemen masing-masing. Baik Pak, untuk selanjutnya bagaimana teknik perusahaan, evakuasi, dan transportasi apa yang digunakan korban kecelakaan? Oke, setelah kita melakukan pertolongan pertama tadi, sobek itu sampai darahnya ngalir deras, otomatis si korban kan tidak bisa bergerak. Kita biasanya setiap di hotel atau di perusahaan itu sudah standby untuk kendaraan perusahaan. Jadi kita bisa mengangkutnya ke rumah sakit terdekat. Dan biasanya kita sudah menghubungi terlebih dahulu di rumah sakit tersebut supaya kita dapat difasilitasi dengan cepat. Untuk selanjutnya, bagaimana pihak perusahaan menjaga agar orang lain di sekitar tidak panik? Oke, orang sekitar yang dimaksud ini mungkin selain orang yang melihat ya. Ya. Kalau orang yang melihat, biasanya kan kita tenangkan, kita tidak buat panik. Biasanya orang panik itu karena kitanya memberi masukan-masukan yang membuat pikiran orang negatif dan tidak tahu pertolongan pertama. Makanya orang-orang yang melihat dan orang sekitar panik. Dan biasanya kalau ada masalah yang seperti itu sudah sampai ke atasan supervisornya dan itu sudah di-keep, tidak melebar dan meluas ke yang lain. Biasanya langsung menuju ke HRD dan diberi pertolongan pertama itu. Jadi tidak ada yang panik. Karena kita memang setiap kecelakaan kerja tidak diperbolehkan untuk panik. Baik Pak, untuk selanjutnya, setelah insiden ini, bagaimana pengawasan keselamatan kerja oleh pihak manajemen? Oke, biasanya kita evaluasi terlebih dahulu. Kenapa? Penyebab dan akibatnya apa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Setelah kita evaluasi, kita cari tahu apa itu penyebabnya, kita lakukan training. Biasanya setiap pagi atau setelah selesai bekerja, kita diberikan training oleh supervisor kita. Jadi semuanya tahu, tidak lalai, dan tidak ada lagi yang tidak tahu.
Baik, Pak. Untuk selanjutnya, tindakan seperti apa yang akan dilakukan pihak restoran ataupun pihak hotel jika ada karyawan yang melanggar aturan? Oke, biasanya sanksi yang diberikan cukup tegas ya, apalagi untuk seorang yang melanggar aturan. Biasanya diberi surat peringatan terlebih dahulu sampai 3 kali. Kemudian jika masih saja melanggar, tetap saja harus dikeluarkan. Tetapi itu untuk pelanggaran yang masih bisa ditoleransi dan sesuai ya dengan prosedur ya. Tapi kalau udah di luar batas dari prosedur itu udah menyalahgunakan nama perusahaan dan lain sebagainya, biasanya langsung dipecat, dikeluarkan. Terima kasih, baik, Pak. Terima kasih untuk waktunya dan informasi yang diberikan, Pak. Berdasarkan hasil wawancara kami dengan pihak Hotel Haris, didapatkan satu insiden kecelakaan kerja di mana tangan seorang staf terluka sobek akibat tergores papan nomor kamar. Pertolongan pertama yang dilakukan tentu membalut luka agar pendarahan bisa diminimalisir. Lalu korban diarahkan untuk recovery position guna untuk mengatur detak jantung agar korban dapat tenang sembari menunggu evakuasi menuju rumah sakit. Untuk evakuasi korban pun tidak termasuk dalam evakuasi darurat, karena hanya menimbulkan korban tunggal dengan cedera yang tidak terlalu berat. Korban masih dapat berdiri namun sulit untuk berjalan akibat syok yang terjadi, sehingga alat evakuasi yang digunakan adalah kursi roda untuk memindahkan korban dari TKP menuju transportasi yang disediakan. Untuk transportasi korban sendiri, pihak hotel sudah menyediakan kendaraan khusus yang dapat digunakan segera jika dibutuhkan. Namun, hal penting lainnya yang dilakukan pihak hotel adalah menghubungi rumah sakit terlebih dahulu agar begitu sampai di rumah sakit, korban bisa langsung dilayani dan difasilitasi dengan cepat dan tepat. Untuk perihal siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan kerja, dilimpahkan kepada supervisor masing-masing departemen. Evaluasi pun juga rutin dilakukan untuk mencari penyebab dan solusi agar insiden yang terjadi tidak akan terulang kembali di kemudian hari. Briefing juga diberikan oleh pimpinan kepada para staf di setiap awal dan akhir jam kerja. Berdasarkan contoh kasus tersebut, maka dapat kami simpulkan bahwa Hotel Haris sudah menjalani prosedur-prosedur keselamatan kerja dengan baik.
mulai dari ketersediaan alat evakuasi, training para staf untuk pembekalan P3K, ketersediaan transportasi, sampai pada evaluasi yang transparan. Sekian, terima kasih.